Salam jumpa teman-teman dimanapun berada. Salam kasih Tuhan Yesus buat kita sekalian. Renungan firman Tuhan saat ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau agar kita hidup di dalam Kristus. Hanya hidup di dalam Kristus kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang berkenan kepada Allah sendiri. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang menjamin kita untuk menerima kasih karunia keselamatan dari Allah. Allah mengingatkan kita tentang ini. Dan Allah mau agar kita tetap di dalam Kristus. Allah tidak menghendaki kita di luar itu. Karena firman sendiri mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Allah yang hadirkan kita. Allah yang berkehendak kita hadir, kita ada. Maka karena kita buatan Allah yang dihadirkan karena kehendaknya, maka mau tak mau Allah menjamin hidup kita. Allah menjamin keselamatan dengan catatan agar kita tetap di dalam Kristus, tidak keluar dari Kristus. Berani keluar, maka kasih karunia keselamatan itu tidak akan kita dapatkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, sola gratia, salah satu doktrin iman di masa pergerakan reformasi. Sola gratia, hanya karena kasih karunia, atau hanya karena kemurahan Allah. Manusia yang hidup diselamatkan. Doktrin ini, ajaran ini mengingatkan kita tentang satu pertanyaan. Siapakah manusia
di hadapan Allah. Harus diakui bahwa kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Allah. Kita tidak dapat mengerjakan apa-apa di hadapan Allah. Tidak ada kompromi manusia dengan Allah untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan diperoleh hanya otoritas Allah sendiri, keputusan Allah sendiri kepada siapa Ia mau menyelamatkan. Ia akan menyelamatkan. Kita dapat melakukan ini dan itu. Itu pun karena kemurahan Tuhan. Jika kita kuat, itu kemurahan Tuhan. Jika kita dapat bijak, mempunyai kebijaksanaan, punya hikmat, itu juga kemurahan Tuhan. Jika kita menikmati hidup yang berkecukupan, itu juga kemurahan Tuhan. Apalagi bicara tentang keselamatan, tidak ada sumbangsi yang diminta oleh Allah kepada dan dari manusia. Tadi yang diinginkan oleh Allah agar kita memperoleh karya kasih keselamatan adalah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti taat kepada firman Allah, melakukan firman Allah di mana kita berada di dunia ini. Itu Allah menghendaki, karena kita ini buatan Allah, diciptakan olehnya di dalam Kristus. Maka hubungan baik, keakraban dengan Allah di dalam Kristus menjadi hal yang penting. Kekerabatan sebagai perwujudan hidup karena kasih karunia Allah itu memungkinkan kita terus dalam perhatian Tuhan, memungkinkan kita terus dalam pemberkatan dan penyelamatan Tuhan. Hal yang lain dalam ajaran iman ini, ajaran hidup karena kemurahan atau juga keselamatan karena kemurahan Tuhan, maka tidak ada ruang untuk manusia menempatkan diri lebih utama dari manusia yang lain. Tidak ada ruang untuk berbangga diri. Yang ada hanyalah kita kesetaraan. Kesetaraan terletak pada semua kita hanya hidup. Semua kita diselamatkan hanya karena kemurahan Tuhan. Dalam posisi sebagai manusia yang hidup karena kemurahan Tuhan itu adalah kita, bahwa si A, si B, si C, dan seterusnya adalah juga orang-orang yang ada dalam perhatian Tuhan,
dan juga mendapat kasih karunia Allah, kasih karunia keselamatan itu. Catatannya tadi, karena kita adalah buatan Allah, maka Allah menghendaki kita hidup di dalam Kristus. Kepastian untuk menerima keselamatan nyata. Keselamatan bagi orang yang percaya kepada Kristus adalah pasti, bukan mungkin atau semacamnya. Sekali lagi, keselamatan bagi orang yang percaya kepada Kristus adalah pasti. Itulah kasih karunia Allah kepada kita. Kasih karunia mengajak kita. Kasih hidup dalam kasih karunia memberi nasihat kepada kita. Selalu mendekat kepada Tuhan. Percaya, berharap, dan terus yakin kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan diberkati kiranya firman yang kita renungkan saat ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Jadikan kiranya kami anak-anak-Mu yang selalu merindukan firman-Mu untuk menuntun dan juga menjadi pegangan hidup kami di dunia ini. Dalam nama-Mu, ya Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.